Oke, jadi aku mau coba untuk memenuhi janji aku kepada teman-teman Instagram aku, buat yang follow, buat yang belum follow pasti nggak tahu. Aku mau kan menepatin janji mengundang istri aku nanti di sini. Tapi sebelumnya, sebelum aku panggil istri aku mau berterima kasih kali buat kalian semua yang sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bela sungkawanya, ikut berduka cita sama aku. Terima kasih banyak, dan mohon maaf kalau ada saudara aku, teman-teman aku yang nggak dapat info. Bukan nggak mau ngabarin atau sombong atau segala macam, tapi emang saat itu kondisinya aku tidak fokus kepada ini teman aku, ini saudara aku, ini aku harus kirim segala macam. Aku share ke semua kontak WhatsApp yang punya, siapapun itu, mau itu relasi atau segala macam, siapapun aku share. Jadi yang nggak dapat dari WA berarti nggak aku save gitu nomornya. Ya mohon maaf semuanya, buat teman Instagram pasti semuanya tahu. Kalau nggak tahu mungkin nggak ada paketnya waktu itu. Oke, aku panggil istri aku dulu ya. Oke, panggil ya. Tunggu sini. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama aku nggak buat video bareng sama istriku, Ainica. Mungkin ada beberapa followers Instagram aku yang tahu peristiwa belakangan ini yang terjadi pada kami berdua. Yang sudah follow Instagram aku sih pastinya mereka pada tahu, tapi aku tidak nge-share di YouTube, mau di komunitas atau di story YouTube, fokus ke Instagram sama Facebook. Iya, tepat ini hari kedua after kejadian itu. Sebenarnya kita sudah memiliki anak dua, yang pertama Salwa Khaira Azifa, yang kedua Muhammad Salman Azifa. Fokus ke cerita pengalaman kami yang musibah kayaknya, musibah yang ujian yang menimpa kami, yaitu adalah anak kedua kami, yaitu Muhammad Salman Azifa, telah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video ini kita mau cerita. Yang pertama, kita USG, istri aku ajak ke USG di tanggal 26 Oktober ya sayang ya. 26 Oktober kita USG di salah satu dokter yang ada di Tanjung Merawa. Dokter itu mengatakan bahwasanya sudah layak untuk lahir. Tapi sebelum itu dokter memberikan HPL ya, hari perkiraan lahir. Nah itu tanggal 5 November gitu. Jadi di tanggal 26 Oktober kami sudah disampaikan sama dokter tersebut mengatakan bahwa malam ini pun boleh lahir gitu ya sayang ya. Di tanggal 26 itu ingat banget. Tapi kami memutuskan di saat USG itu kami memutuskan untuk tetap tanggal 5 ya kan. Kami berdua pulang, kami berdua diskusi karena kata dokter tadi boleh dipercepat setelah USG terakhir itu boleh karena udah cukup bobot badannya, cukup segala macamnya, layak lahir. Jadi kita coba untuk yang pertama hasil diskusinya itu kami ajukan di tanggal 1 ya. Yang dimana tanggal 1 ini cantik menurut aku, tanggal 1 bulan 11 2021 kan gitu. Akhirnya Ica istriku menyampaikan kalau tanggal 1 ini dia ada kuliah. Kalau kita sebelumnya anak pertama operasi cesar, yang kedua juga cesar. Nah kalau misalnya di tanggal 1 ini Ica cesar juga, kita nggak tahu cesarnya jam berapa segala macam, kuliahnya mungkin bisa jadi terbengkalai. Jadi kita majuin lagi jadi tanggal 29 ya. Agar dapat hari Jumat. Nah, insyaallah niatnya hari Jumat lahirnya anak kedua kami. Singkat cerita, masuk ke tanggal 29 itu hari Jumat, kami pun ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran segala macam, dan Ica langsung masuk ke dalam ruang operasi. Iya kan, masuk dalam operasi. Itu nunggu lama ya sayang, karena banyak banget yang mau operasi ya. Daftarnya jam 9 kurang, di operasinya sekitar jam setengah 1. Habis Jumatan, enggak lah sayang. Habis Jumatan tuh masih nunggu jam 2. Ya kan, lahirnya itu sekitar jam 2 lewat lahirnya. Keluarlah si Salman tadi ya kan. Nah itu gimana proses operasinya, kan abang nggak tahu nih sayang, gimana proses operasinya? Jadi sebelum
dilahirkan kan Ica diperiksa segala macam semua, dicek kesehatan. Terus bayinya juga jadi sempat dicek jantung, semuanya sehat, detak jantungnya normal. Terus dibawalah Ica ke ruang operasi. Di ruang operasi itu tidak ada sedikit pun terpintas apapun kendala yang terjadi lah, nggak ada terlintas sama Ica. Ica sholawat zikir terus. Operasi itu berlangsung sekitar 30-35 menit lah. Dalam operasi itu ya biasalah, setelah diambil bayinya, si Salman ini nangis kenceng, nangis kenceng. Ditunjukkan sama dokternya bayinya laki-laki ya Bu. Ica lihat si Salman ini dia sehat, tapi waktu pertama dibawa dokternya masih belum melek karena masih ada beberapa cairan ketuban yang nempel di badannya. Di badannya. Terus izin saya cuci dulu, saya mandiin dulu ya Bu gitu. Dimandiin sekitar 5 menit. Selama dimandiin itu Ica dengar tangisannya kenceng gitu. Kenceng, Ica perhatikan kan. Kenceng kali. Kemudian dibalutlah sama bedong, diantarkan lagi ke Ica. Itu dia udah posisinya udah melek. Udah melek, dua-duanya matanya udah melek gini. Ica cium. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun dia ada kendala atau kelainan apapun, nggak ada. Bahkan setelah dimandikan pun nggak ada. Ica lihat nggak ada, dia sehat. Ica sempet si Salman tuh di dada Ica ditaruh sempat? Enggak. Jadi cuman di sebelah. Di sebelah. Tapi Ica ngeliat wujudnya ya. Sempet nyium nggak sayang? Nyium. Jadi setelah dimandikan kan dikasih lihat lagi. Dikasih bedong terus dikasih lihat sama Ica. Ica cium. Cium. Setelah itu babynya si Salman ini dibawa keluar, dipanggil ayahnya, keluarga Fasihatul gitu kan. Cek datang aku. Udah dicek lah tuh, Mbak, ini fisiknya sempurna ya, semuanya ada ya, semuanya lubang anusnya berfungsi ya, segala macam kan. Sampai pada akhirnya aku ngazanin. Nah, selesai ngajanin langsung dibawa ke ruang baby. Di ruang baby dijelaskan bahwasanya setiap bayi yang lahir itu akan diobservasi selama 2 jam. Jadi belum bisa dinyatakan bayi ini sehat atau tidak. Jadi kita lakukan observasi dulu ya Pak selama 2 jam katanya gitu. Oh baik kan. Karena emang si Salwa juga anak pertama kami juga seperti itu gitu. Dilakukanlah observasi 2 jam tadi. Nah selagi nunggu 2 jam tadi aku pulang menguburkan ari-arinya di rumah gitu kan. Sudah balik aku dari balik ke rumah sakit, langsung ke ruangannya ruangannya Ica. Kok belum ada nih Salman gitu. Tapi bayi yang lain di kamar lain sudah ada. Tapi di situ aku ninggalin Ica sama umiku yang jagain Ica di dalam ruangan itu. Tapi pas aku balik ke ruangan Ica, ternyata Umi nggak ada gitu kan. Oh ngambil bayi, mungkin disuruh sama suster di lantai 2 itu untuk ngambil bayi. Oh nunggulah kan, tiba-tiba Umi datang nggak ada jelasin apa-apa, langsung nyuruh aku untuk ke ruang bayi. Itu Ica nggak ada curiga ya? Nggak ada. Aku juga nggak ada curiga, cuman Umi bilang harus orang tuanya yang ngambil katanya gitu. Oh ya udah, turunlah kan. Dengan bahagianya aku turun. Sampai di ruang bayi, ternyata si Salman sudah dikasih alat pernapasan gitu. Kenapa? Karena dia ada masalah di sesak napas. Dia sesak yang hebat gitu. Singkat ceritanya, mereka akan coba untuk mengobatinya segala macam. Di hari besoknya keluar hasil foto, dan hasil fotonya tadi ternyata dibutuhkan tindakan pembedahan. Karena gini, aku masih ada nih coret-coretannya dokter tuh. Entah lihat enggak lah kalian ya, inilah pokoknya.
Nah, ini kurang lebih gambarnya. Nanti mungkin aku foto, aku taruh di sini mungkin atau di sini. Nah, inilah dia. Hasil fotonya si Salman ini sebelum pembedahan itu, paru-paru itu kan dua ya, dua kanan kiri. Nah, di paru-paru ini ada bocor. Nah, udara dalam paru-paru ini keluar sehingga mengisi ruang yang ada di luar paru-paru. Nah, ketika udara paru-paru ini keluar, udara dalam paru-paru keluar, paru-paru mengecil, dibantu sama udara yang di luar paru-paru ini menekan paru-paru sehingga mengecil. Setelah itu, bukan hanya paru-paru yang sebelah kanan aja mengecil, jantung pun ikut menggeser ke kiri, termasuk tenggorokan juga bengkok akibat ditekannya udara tadi. Nah, si Salman sini udah sudah mengalami 4 fase ini. Yang pertama bocor paru-parunya, yang kedua udara menekan paru, terus yang ketiga ini tulisan dokter pokoknya napasnya sesak, terus yang keempat ini tentang tenggorokan. Nah, yang kelima ini, kalau tidak yang kelima ini akan terjadi pada Salman, yaitu adalah meninggal. Nah, kenapa dilakukan pembedahan? Karena kita misinya menyelamatkan manusia, kata dokter bedah itu kan. Kalau kita bedah pilihannya 2. Kalau kita tidak bedah pilihannya 1, meninggal. Kalau kita bedah pilihannya 2, hidup atau mati gitu kan. Ya udahlah, kita ambil pilihan bedah gitu. Semoga Allah memberikan pilihan kami ini jawaban gitu, pilihan yang hidup gitu kan. Jadi proses paling cepat pembedahan ini prosesnya cepat, paling cuma 15-20 menit. Nah, proses penyembuhan tindakan ini itu 3 hari, 5 hari, 7 hari. Ada yang lebih, ada tapi sedikit kemungkinan yang lebih dari 7 hari. Nah, kita berdoa supaya 3 hari ini setelah pembedahan, udaranya ini sudah keluar dan paru-paru kembali normal, posisi jantung normal, yang bengkok tenggorokan bisa lurus lagi kan gitu. Harapannya seperti itu. Hari kedua hidup, dia dibedah, dadanya dirobek dikit gini, masukin alat selang di sini, dirobek di sini nih, pas di sini dirobek, masukin alat selang, tep. Nah, dikeluarkan, di bawah itu ada kayak air biar ada gelembung menandakan ada udara seperti itu. Nah, di hari ketiga, malamnya itu aku pokoknya saking terlalu intensnya aku menanya kabar anakku, aku lupa gitu kapan-kapan aja pokoknya singkat lah waktunya, hanya 3 hari aja, 3 hari saja. After bedah itu malamnya aku tanya gimana kondisinya, masih sama seperti yang semula gitu. Nah, di hari ketiga teman-teman, aku masih menerima kabar yang sama gitu. Jadi tidak ada perkembangan dan tidak ada penurunan sayang. Udahlah, doalah, tinggal doa kan. Itu kita di hari ketiga habis maghribnya kita undang anak yatim. Ya sayang ya, 10 anak yatim kita undang, kita kasih makan dan kita kasih amplop. Ya harapannya mereka mendoakan kita doa bareng untuk Muhammad Salman Azifah. Pulang anak yatim aku tuh langsung tidur. Aku langsung tidur dan minta izin sama Ica, abang duluan tidur ya. Abang pengen tahajud, kan aku bilang gitu ya. Abang pengen tahajud, doain Salman gitu. Itu aku tidur lebih awal. Nggak lagi main game Mobile Legends segala macam, langsung tidur. Dan HP aku pengennya di dekat kepala, sama Ica agak dijauhin, bahaya kata Ica kan. Ya udah dijauhin, nggak tahu abang Ica taruh mana HP abang itu? Di samping bawah. Samping bawah, di bawah tapi ya. Nah jadi nggak denger lah telepon, nggak denger telepon. Oh sebelum itu saya habis dari anak yatim, abang ngantar ASI. Oh, iya. Jam 9 aku ngantar ASI guys. Nah sebenarnya si Salman ini belum boleh dikasih masuk apapun selain obat. Iya kan, namanya juga di NICU, masuk NICU guys. NICU ini ICU-nya bayi, NICU namanya. Jam 9 aku antar, sudah sampai di depan ruangan NICU, aku ditelepon sama pihak NICU. Aku nggak ngasih kabar, aku mau ngasih ASI nggak, datang aja, mau ngasih aja gitu, tanpa ada kabarin sebelumnya. Ditelepon, Pak bisa kemari Pak, gitu langsung kan. Ada yang perlu kita jelasin, Bapak di mana?
saya di ruang NICU nih. Oh iya, tunggu bentar Pak. Nggak lama kemudian suster yang ada di kakak yang ada di NICU itu nyamperin aku sambil membawa baju warna hijau. Dipakaikanlah aku, pakai baju hijau, dibolehkan masuk. Itu kali keduanya aku boleh masuk untuk melihat. Nah, sampai di dalam ternyata si Salman sudah ada dokter umum di situ. Dokter umum yang menjelaskan bahwa kondisi Salman sebelum aku datang. Nah, kondisi si Salman ini sebelum aku datang, mungkin after dari doa anak yatim tadi, si Salman ini saturasinya rendah, turun drastis. Akibatnya ini yang Ica nggak tahu. Apa? Ini yang abang belum cerita kayak sama Ica. Apa? Ini yang tentang apa yang diceritain dokter. Tapi ya udahlah ya, ini abang cerita. Bukan abang nutupin, cuman abang lupa cerita, ya kan? Nggak apa-apa ya sayang ya. Kalau saturasinya turun, keluar darah dari mulut segini. Itu dikasih dokter, dikasih tunjuk itu darahnya. Ini abang baru ingat, bukan abang nggak mau cerita ya sayang, baru ingat gitu. Kapan itu? Ya jam 9 pas abang antar ASI. Nah di situ aku nggak boleh bawa tas segala macam, dikasih tahu. Nah aku lama-lamain biar aku bisa ngelihat anakku lebih lama, karena dia buka mata setengah, mata kanan dibukanya ini agak sedikit gini, terus pipa gini sayang. Ginilah kurang lebih, ya kan? Di sini intubasi, di sini saluran untuk kalau ada muntah segala macam. Sudah aku tanya-tanyain, ini untuk apa dok segala macam. Nah, yang aku tangkap adalah selalu patokannya gambar ini. Ketika sudah tidak ada gelembung di air, artinya udara selesai. Aku langsung lari ke bawah, aku tengok tabungnya udah nggak ada lagi gelembungnya. Gelembung-gelembungnya itu nggak ada. Ketika aku tanya ke dokter tadi, dok ini kok nggak ada gelembungnya lagi? Apa sudah selesai dok? Maksudnya sudah aman dok, udaranya di dalam udah nggak ada dok. Sudah, ketika aku ngomong gitu, suster belakang bilang sudah cukup gitu sayang, udah cukup. Dokternya cabut, aku ditinggal, aku disuruh keluar, tapi aku minta untuk beri aku waktu untuk mendoakan dia biar dia semangat, doa segala macam. Yang pertama aku lakukan ini luar biasa, mungkin bukan tanda sih, aku melihat dia memberi sinyal-sinyal harapan, semangat gitu. Aku pakai masker, Assalamualaikum Salman, 3 kali, Assalamualaikum Salman, Assalamualaikum Salman, pakai masker. Yang keempatnya aku buka masker, Assalamualaikum Salman, dia langsung gini, goyang kepalanya sambil ininya diginiin kan, gitu kan. Udah aku ajak ngobrol, semangat Salman pasti kuat, semangat ya. Ada Abi, Umi, kakak Salwa nunggu Salman di rumah, ada nenek kakek juga, aku bilang gitu sayang. Sudah, doa dulu, baliklah. Abi pamit ya, Abi doain Salman sembuh, Abi tunggu. Assalamualaikum, tinggi. Sudah, nah balik dari situ, yang aku ceritakan saat itu sama Ica adalah apa sayang abang ceritakan setelah dari ngantar ASI? Nggak ada kan, biasa aja kan gitu, lupa nyeritainnya, bukan karena pengen cepet tidur tadi gitu. Tidur langsung, balik dari situ langsung tidur, tidur, terbangun jam 12:30 kami terbangun karena ada telepon langsung dari NICU. Aku nggak ngelihat ada berapa panggilan banyak segala macam, langsung telepon pertama itu langsung aku angkat. Telepon yang pertama dengar tuh angkat, Bapak harus ke sini, Bapak di mana? Kami ada yang perlu kami jelaskan ini, kondisi anak Bapak jantungnya terhenti gitu ya sayang ya, terhenti. Ica dengar itu? Enggak, oh Ica nggak dengar ya? Dari situ, dari telepon, jantung anak Bapak terhenti, Bapak harus ke sini sekarang, kami akan melakukan tindakan katanya gitu. Oh yaudah, bergegas lah, langsung minta tolong sama orang tua, sama Buya untuk boncengin Najis ke sana. Pas lagi bergegas, ini yang Ica nggak tahu juga, ditelepon sama dokternya bahwa nanti versi Ica ya, selagi aku pingin gitu gimana nanti setelah ini versi Ica. Ditelepon bahwasanya nafas anak Bapak, jantung anak Bapak sudah terhenti, Bapak kesini ambil mayatnya kayak gitu.
bisa ngambil ayatnya. Ya udah langsung sana hancurnya. Begitu aku mau nangis di mobil, Buya bilang jangan nangis yang kuat segala macam. Cuman aku bilang izinkan Ajis nangis, tapi jangan di depan Icab ya. Di sini waktunya. Minta tolong Ajis tahan kuping Buya kan gitu. Nangis aku saya. Teriak sekencang-kencangnya, ya Allah, Salman ya Allah, Salman ya Allah, sambil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ya Allah, kenapa gitu. Sekencang-kencangnya. Habis itu langsung masuk ngelihat dia, waduh udah kaku tubuhnya langsung. Udah dok lepas itu semua alat-alatnya dok, kakak lepas alatnya, kasihan dia, udah lepas saya semua. Cabut. Kita sembari menunggu ada voucher untuk mengambil, kertas seperti voucher untuk mengambil SKK, surat keterangan kematian. Udah habis itu kita cabut bawa ini sambil, ya Allah, ini digendong nih mayatnya, dia digendong, si Salman itu digendong sama aku sampai rumah. Ya udah, warga itu sampai rumah jam 2 sampai rumah, setengah 2 udah ditata lah bahwasanya ada kemalangan di sini. Nah, aku nggak tahu nih Ica yang Ica alamin mulai dari ketika ditelepon saya, mungkin kita terbangun. Nah, itu versi abang aja. Oh iya, kuat lagi. Tadi udah dibilang kuat saya. Iya. Kuat. Udah. Sekarang kita udah ikhlas. Ya sayangnya, Ica udah ikhlas ya, ikhlas, harus ikhlas karena banyak sekali dalil yang mengatakan bahwasanya ketika anak yang belum baligh atau anak yang masih belum ada dosanya, anak itu tersebut meninggal, maka dapat menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, dapat menjadi penolong orang tuanya agar orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadi itu yang menguatkan kami. Banyak juga orang-orang yang datang takziah untuk menguatkan Ica, menguatkan aku yang sabar segala macam. Sebelum dilanjut lah ya, aku mau berterima kasih sekali buat teman-teman semua ya sayang ya. Saudara-saudara, kerabat semua yang sudah mengucapkan bela sungkawanya terhadap kita, berduka citanya segala macam. Kami mohon maaf kali nggak bisa balasin satu-satu karena kondisi kami benar-benar lagi down banget saat itu. Kami tidak bisa jawab. Kita nge-share ke semua, ke Instagram segala macam. Jadi mikirin kata-kata pun itu enggak. Jadi itu ngambil kata-kata dari yang dibuat sama Umi untuk teman-teman ibu-ibunya gitu. Jadi aku pun ngambil itu. Jadi ada kalimat ibu-ibu soleha gitu. Jadi terkhusus untuk ibu-ibu soleha gitu doang. Ada bapak-bapak yang aku kirim kayak gitu juga kan, jadi nggak tahu lah mau buat apa gitu, jadi saking ininya gitu ya. Ica lah mungkin, abang aja nih ngomong. Ica sebagai seorang ibu, sekarang yang Ica rasakan harus ikhlas. Ya, sebagai ibu, mana sih ibu yang nggak hancur gitu ketika ditinggal anak 9 bulan kan dibawa kemana-mana. Yang bikin Ica sedih sampai sekarang itu kasihan aja gitu sama dia kan. Baru 3 hari hidup udah banyak kali yang dirasainnya gitu, banyak kali sakitnya. Tapi ya semua kan kita kan gak ikut punya, jadi yang lebih berhak ya Allah yang Maha Kuasa gitu. Dia udah gak ngerasain sakit lagi gitu. Ya kalau ditanya keadaan sampai sekarang ya berusaha kuat gitu, berusaha gimana caranya bisa tetap kuat, tegak buat anak yang pertama si Salwa, karena dimanapun ya mereka dia tetap butuh sosok ibu yang harus merhatiin dia juga gitu. Yang meninggal biarlah dijaga sama Allah gitu. Itu aja sih. Udahlah nanti jadi terbawa suasana ya. Jadi pelajaran yang bisa kami sharing kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah memiliki anak atau yang akan memiliki anak, yang pertama adalah
yang disampaikan sama dokter itu yang aku ingat banget, ini disampaikan dokter sehingga terjadi gambarnya ini. Aku ingat kalimat-kalimat dia. Terjadinya gambar yang di sini, yang paru-paru 2 hati di sini. Dia ketika menggambar ini dia mengatakan bahwasanya bayi yang baru lahir itu paru-paru, jantung dan lain-lainnya itu belum matang. Jadi ada kemungkinan besar untuk bermasalah gitu. Jadi benar-benar doa itu kalau yang aku tangkap dengan ilmu yang aku dapatkan pengalaman ini, doa itu jangan diselesaikan ketika sudah lahir. Alhamdulillah lahir, enggak, tapi doakan dia ini sampai benar-benar kuat tubuhnya menghirup udara dunia ini gitu. Artinya doa agar dimatangkan organ-organ tubuh dalamnya, itu sih intinya. Selalu tidak pernah jangan pernah lepas dari doa iya. gitu, zikir gitu. Jangan sepelein ya. Kenapa? Terus jadi kalau nggak doa enggak. Jadi aku saat itu setelah selesai operasi pun aku nggak bisa dibilang akhirnya lahir, enggak. Tapi tetap aku doakan biar, makanya dari itu waktu sampai ruang sampai ruang ruang ibu, ruang perawatan Ica, tetap Ica doakan nggak ada sedikit pun terlintas. Ya, dan ini yang belum diceritakan. Jadi bertanya-tanya, Ica itu nggak bertanya-tanya tuh, dia tetap pikiran positif. Gimana caranya aku menyembunyikan informasi bahwasanya anakku masuk NICU, sedangkan Ica nggak boleh tahu tuh kabarnya karena baru keluar dari ruang operasi. Berbagai macam alasan aku sampaikan, padahal aku baru dari ruangan bayi. Ditanya, jawaban aku ada yang masih belum boleh, ya kan. Yang kedua karena kita pakai kipas, si Salman kayaknya nggak nyaman nanti kalau pakai kipas, kita belum pindah, mungkin besok kita kan pindah gitu kan, mungkin besok lah diantar bayinya ke sini. Itulah alasan aku, dan dia terima, dia nggak ada kecurigaan sama sekali. Ica mulai curiganya pas kapan, sayang? Iya, pas lihat story adik itu. Iya, di malam hari itu kan aku diantar sama Pojan, adikku Said Pojan itu banyak yang kenal Gebo. Nah, dia ngantar aku, dia juga nggak tahu gitu, tiba-tiba aku udah nge-share ke Umi segala macam, dan aku ngupdate status tanpa diketahui Ica. Aku ngupdate status terus itu Ica. Nah, di screenshot di Pojan upload di IG-nya, Ica ngelihat, langsung aku ditanya-tanya segala macam. Masih aku tutupin itu ya, yang abang tutupin itu Ica masih oke gitu ya, belum kayak pasti kali ya gitu ya, masih agak percaya lah yang abang tutupin gitu kan gitu. Jadi sebagai suami juga harus pinter-pinter untuk menutup-nutupin, bukan berbohong, tapi agar keselamatan istri juga gitu, biar dia juga tidak ngaruh sama kondisi dia gitu ya. Sayang, itu aja ya. Ica mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin akan memiliki anak atau yang benar-benar pengen punya anak? Kami bersyukur banget loh sayang, kita bersyukur banget sudah diberikan salwa sama Allah, titipan Allah. Dan ternyata titipan yang kedua, amanah yang kedua, Allah ambil langsung 3 hari. Allah belum izinkan kami untuk merawat amanah itu. Mungkin Allah, karena itu kita nggak punya ambil alih loh di situ sayang. Sebesar, sekecil helai bulu mata pun kita nggak punya gitu. Itu punya Allah gitu kan saya. Dia mau ambil gitu. Allah yang punya gitu. Kita cuma titip kan. Kalau dibilang sebesar apa sih sayang Ica sama anak itu, ya lebih sayang Allah sama dia kan gitu. Iya kan? Jadi Allah lebih sayang sama dia. Mungkin kalau husnuzonnya Allah tidak mau dia besar, ketika dia besar dia melakukan hal-hal negatif, Allah nggak mau. Jadi sebelum dia mendapatkan dosa langsung diambil sama Allah. Dan itu ujian bagi kami. Ya, ujian bagi kami harus ikhlas. Kami harus sabar karena jaminan kami surga. Jadi itu Allah itu adil ya sayang ya. Kalau bisa bilang di balik di balik musibah ada kebahagiaan ternyata. Ya, kami udah punya tiket
tiket untuk ke surga. Kami udah punya tiket. Ya sayangnya kita udah punya tiket, kita bisa masuk surga. Kita bisa Amin. Salman. Kalau asal kita menjaga kesolehan kita. Benar, kita menjaga keimanan kita. Oke, kita aja mau pesan untuk ibu-ibu atau ya seorang ibu lah, mau yang baru, ibu-ibu baru atau ibu-ibu lama, silakan sayang. Ya dari kejadian ini kan bisa diambil hikmahnya gitu. Mungkin kita kalau mau flashback, apa sebabnya, kenapa gini. Ya sudahlah, itu kan sudah qadarullah, jadi sudah takdirnya Allah gitu. Semua pasti yang terbaik, semua pasti ada hikmahnya. Jadi ketika hamil, jagalah apa yang udah dipercayakan sama Allah, apa yang udah diamanahkan sama Allah, dijaga betul-betul mulai dari dia ada di rahim kita sebagai perempuan atau sebagai ibu hamil, dijaga mulai dari kesehatan kita sendiri, itu penting, sangat-sangat penting, mulai dari kesehatan janin, gizi, semua. Dan jangan lupa kita harus tetap berdoa agar amanah yang sudah Allah titipkan itu sehat sampai dia besar, sampai dia lahir di dunia. Terus habis itu pokoknya benar-benar dijagalah, dan terutama untuk para ayah, bantulah istri kalian itu semaksimal mungkin ketika dia hamil, mulai bantuan lahir batinnya harus dibantu memang. Dan saat nanti ketika dia sudah lahir ke dunia, tetap jaga gizinya juga gitu. Dan buat yang belum diamanahin, selalu ikhtiar dan doalah, jangan putus doa, itu aja. Pasti Allah tahu kok waktu yang tepat. Begitupun juga dengan aku ketika aku sudah ikhlas, walaupun berat untuk kita sabar itu ya sabar gitu, tapi untuk ikhlas itu berat menurut aku gitu. Tapi aku kan berusaha terus untuk ikhlas. Ya patokannya memang dia sudah di surga gitu. Itu yang membuat aku tenang, dia sudah di surga, nggak dicolok-colok kabel lagi, ya kan bang, nggak kesakitan lagi, nggak sesak napas dia lagi, udah dijaga sama bidadari surga, udah dibesarkan sama bidadari surga yang mudah-mudahan nanti bakal jadi hijab untuk aku untuk aku dan suami dari neraka. Itu aja sih bang. Siapa sih masih 3 hari. Dah selesai ya. Oke, mungkin yang penting kita berdua harus sama-sama kuatkan ya, untuk salwa, saling menguatkan untuk salwa. anak kita dan untuk sesama kita. Dan kita juga percaya nanti pasti Allah akan ngasih ganti yang lebih Ya. ketika kita sabar. Tapi kamu tahu nggak, sayang, setelah after Salman tidak ada, yang aku rasain sama Ica itu abang tambah sayang sama Ica. Percaya itu. Iyalah harus gitu, karena Tambah kan sayang. Oh, gitu Karena ya. ngelihat perjuangannya itu, oke? Nanti baper mereka. Oke? Semoga kalian dapat mengambil pelajaran hikmah dari pengalaman kami. Terima kasih udah menonton video ini ya teman-teman. Doakan kami agar kuat terus, semangat terus untuk Salwa dan untuk adik-adiknya Salwa kemudian. Oke, terima kasih. Doa terbaik buat kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Nggak mau sampaikan lagi? enggak. Udah lega? Lega lah kan, Salman udah di surga. Oh, udah.